Pada bab 5B kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip dalam menganalisis strategi sosial media. Banyak yang keliru ketika membuat ataupun melakukan analisis dari sosial media. Mereka langsung loncat kepada yang namanya tools atau cara-cara, tips, trik. Tapi yang jarang dinotis adalah bagaimana prinsipnya. Prinsip ini berarti soal mindset. Nah, kira-kira apa saja prinsip atau mindset yang perlu dimiliki ketika analisis strategi sosial media? Ada beberapa hal. Di sini saya merangkumkan 3 hal. Yang pertama, jangan menabur garam di lautan. Ini sering sekali ya. Kalau ibarat menabur garam di lautan, ya kita lihat orang-orang ataupun tim sosial media dan konten kebanyakan itu mengukur semua hal. Ya, contoh, targetnya atau tujuannya adalah awareness. Tapi yang diukur semuanya, like, comment, share, ya, conversion rate, engagement rate, kemudian ada impression rate, semuanya dihitung. Apakah boleh dihitung semua? Boleh-boleh saja. Tapi ibarat tadi, menabur garam di lautan, alias sia-sia. Karena ketika kita menganalisis, tentu ada matriks atau tolak ukurnya masing-masing. Contoh, ya, kita tahu mungkin bayangkan ini sebuah gelas gitu ya. Ketika kita punya sebuah gelas, dan kita tujuannya untuk mengukur panjangnya, maka kita menggunakan ya sentimeter atau milimeter, sudah ada ukuran sendiri. Kalau misalnya kita mengukurnya lebih ke berat, kira-kira apa yang kita gunakan tolak ukurnya? Ya seperti kilogram, miligram, kan seperti itu ya. Atau ketika gelas ini kita masukkan ke sebuah suhu yang panas, maka tolak ukurnya bisa beda lagi. Contohnya seperti Celsius. Tidak mungkin kan kita mengukur tinggi ya, atau panjang itu dengan Celsius. Kan nggak nyambung. Nah sama dengan analisis sosial media. Ketika kita contohnya menggunakan awareness, ya tujuannya sebagai tujuan kita dalam sosial media, tentu kita agak aneh dan bukan aneh saja, agak sia-sia kalau kita menghitung yang lain-lain juga. Mungkin conversion dan lain-lain, dan bahkan itu berujung tidak relevan. Dan tenang saja, di bab berikutnya nanti kita akan membahas mengenai setiap objektif itu ada ukurannya masing-masing. Dan kita lanjut ke yang kedua. Dan mindset kedua adalah terkait interpretasi data. Dan itu jangan salah. Suatu hari, saya berdiskusi dengan tim sosmed saya. Mas, ini ada penurunan 50% ya, terkait total reach-nya atau total views-nya. Tapi secara angkanya, itu dari 10 juta ke 5 juta. Timbul interpretasi yang berbeda. Oh mas, ini kan dari 10 juta ke 5 juta views masih banyak. Nah itu perspektif positif lah ya. Tapi yang satu lagi saya melihatnya ini penurunan 50%. Di mana penurunan 50% itu sudah menurut saya sangat fatal. Berarti kan ada interpretasi yang berbeda. Nah ini yang harus dihindari. Jangan salah interpretasi data. Karena data itu ya sesuatu yang mentah aja. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, dari angle yang mana kita mengambilnya. Dan yang ketiga yang terakhir, mindset yang penting adalah harus urut. Jangan loncat-loncat ya. Maksudnya bagaimana? Ya, seperti yang nanti akan kita pelajari ya, di mana tahapannya mulai dari pengumpulan data, kemudian membaca pola, kemudian menginduksi informasi, mengambil kesimpulan, dan sebagainya. Jangan ujuk-ujuk baru ngumpulin data mentah, kita bikin kesimpulan. Wah iya nih, ini gara-gara kontennya ini nih. Nah, tunggu dulu, emang benar seperti itu? Apakah teman-teman sudah melakukan pattern analysis ya, melakukan pembacaan pola? Apakah sudah? Jangan loncat-loncat. Ya, ibarat mungkin kalau kita bikin mie gitu ya, jangan ujuk-ujuk mie-nya tiba-tiba langsung jadi. Kan nggak bisa. Ya, perlu direbus dulu. Bahkan ya dibuka juga dulu bungkusnya, baru dimasukkan. Ya, airnya pun juga perlu direbus. Jadi mengerjakan sesuatu, pastikan secara berurutan, jangan loncat-loncat. Jadi itu untuk prinsip-prinsip yang teman-teman perlu pahami dan tentunya dipraktekkan juga ya. Karena ini berkaitan dengan mindset yang akan menggerakkan teman-teman. Dan di bab selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dari pembuatan analisis sosial media.